kita akan mengintipnya. Kalau ikan bertelur sih gue udah pernah, tapi belum sampai menetas. Iya. Di sini cara untuk biar bisa itu tuh berarti salah satunya harus berjodoh. Jodoh. Cara berjodohnya gimana? Kalau gue kan satu tank banyak, nunggu mana yang berjodoh, itu pasangan. Iya. Bisa dipaksa nggak satu tank kasih aja 2 cewek dan cowok? Bisa. Bisa. Cuma memang yang jodoh secara alami mereka milih pasangan sendiri. Kalau saya perhatikan selama ini breeding di sus, mereka nanti ngerawat anaknya lebih adem, lebih akur. Ngaruh. Ya, kalau yang kita paksain, dia nelor, dia membuahi jantannya, tapi ntar berantem biasanya pas gendong. Lagi ada yang bertelur ya? Bertelur, ini sebenarnya kemarin masih bentuk telur nih, A. Cuma pas pagi ini barusan netes. Jadi ini tetesan pertama banget nih. Oh, mereka tuh emang itu ya. Kalau di tempat gue tuh dia bertelur tuh ada di kaca, terus ada di kayu, terus ada yang ngomong katanya harusnya pakai kon gitu. Iya. Ini salah satu alternatifnya pakai pipa. Iya. Jadi bertelurnya di pipa, bukan di permukaan. Dia selalu mencari objek yang vertikal. Oh gitu. Cari ya? objek yang vertikal. Iya. Dan ini udah menetas ya? Udah. Ini. Guys, ini ada telur diskus baru menetas terus udah gitu udah gitu. Tapi masih nempel di Di pipa. pipanya. Setelah dari sini akhirnya Setelah dari sini dia proses abis netes ini masih dia nempel di pipa sampai 3 hari ke depan, A. jadi gini, dari bertelur sampai menetas itu berapa lama? Dari bertelur sampai menetas itu 3 harian. 3 hari doang? 3 hari. Ih, berarti punya gue tuh tinggal netes, udah ada item-itemnya. Jadi kan, udah jadi biasa. itu udah. Jadi kan awalnya itu kan putih, transparan. Bening, ya. Nah bening, terus udah gitu kan ada yang jadi putih, kalau yang jadi putih Gagal. gagal. Iya. Terus tiba-tiba ada titik-titik hitam di tengahnya, itu tinggal menetas. Betul Ya, sekali. sayang banget. Terus kenapa dia makan? Antara memang udah jadwal netes telur. Jadi gini, kalau mau breeding diskus yang pertama kita harus perhatikan tuh air. Airnya cocok untuk breeding apa enggak? Ya, dia suka air yang lunak, kita sebutnya salt water. Nah, itu tuh kandungan kalsiumnya rendah di situ. Nah, mungkin Irfan harus cek dulu tuh airnya. Kapan deh lu ke rumah gue dah? Boleh, nanti kita bawain alat sekalian. Beneran ya? Wow. Jangan alat doang, indukannya juga. Oh, baru ngomong. Masuk Raiko, masuk. Jadi ketika mereka cocok, 3 hari kemudian menetas. Ya. Abis menetas, Habis menetas dia bawa kuning telur. Nah, dia makan kuning telur dulu sampai kita kasih kuning telur. enggak dia udah lahir dengan egg yolk. Oh kayak arwana dan Iya. lain-lain. Oh gitu. Ada juga dia, nah sampai 3 hari ke depan. Jadi dia masih utek-utek di tiang itu 3 Nah, harian. Kalau sampai digendong, Kalau setelah hari ke-6 hari ke-7 dia akan berenang. Nah sobat, sekarang kita akan melihat nih telur ikan diskus yang baru aja menetas. Kayak apa sih? ada yang sudah di berenang atau dari sini proses ada nggak? Abis dari sini? Ini kan hari pertama, ini masuk ke hari ketiga nih. Ini mungkin besok terbang nih, ya. Oh ini Besok juga ada. terbang. Ya, udah Ini gede-gede. juga ada. Wah, beruntung banget nih tim Savana bisa lihat tetesan pertama dari telur ikan diskus yang pada menetas. Kan ini berdua suami istri ya. Iya. Kan kalau jantan betina tuh dilihat dari Kalau di diskus kita paling gampang sih lihat di pin atas. oh iya sorry, pin atas. Kalau jantan itu runcing, Iya, ada. kalau betina bulat. Gue mah pintar. Iya. Oke, nah tapi jadi kalau misal disatuin satu akuarium besar, banyak sekali, ketika dia membola gitu akan dimakan sama yang lain bisa ya? Bisa. Makanya bagusnya kalau sudah sepasang masuk ke tank ini. Iya. Tanknya sih saya udah ada loh, di rumah ada 2. Oh, ini udah ada 3 atau? Iya, Tinggal isinya. Isinya. Cuma memang Pas itu- bikin tank, induknya mati. Sayang. Sayang Ya, banget. bener. Dari sini prosesnya kemana lagi? Dari sini ini besok akan yang tadi ngegerombol terus sampai ke berenang. Mana, Nah, ini ada contoh kenapa diskus tuh susah sebenarnya breeding di sini nih, A. Ini sebenarnya udah berenang nih. Oh Ada itu iya benar. cuma indukannya ngasuhnya kurang bagus. Ih, ibunya nggak bertanggung jawab. Jadi anakannya berceceran. Ih. Kalau indukan yang bagus dia akan menggelapkan badannya sama membuat anaknya itu mendekat sama mereka.
bisa dimakan-makanin gitu, ah. Iya. Sama Jadi siapa? tangkepin. Sama induknya. Dimakan. Dimakan cuma dikulum-kulum ntar ditempelin Oh, lagi. ya kayak ikan itu juga, ciklit juga gitu ya. Ini jadi siklit. Ini tuh Pak, Keluarga siklit. gue baru tahu Discuss itu masuk keluarga ciklit. Iya. Di dunia ikan ternyata juga ada indukan yang gak ngurusin anaknya loh. Kayak contoh ikan yang satu ini yang memilih membiarkan anak-anaknya begitu aja. Kalau Nah. misalkan induknya nggak pindahin anaknya itu gimana? Kan ikan bisa berenang tuh nggak akan tenggelam kasarnya. Kalau misalkan dia anaknya kececer gimana? Lama mati. Lewat sehari mereka nggak nempel, lewat 2 hari mereka nggak nempel ke indukan, mati. Kenapa? Karena anak-anaknya makan lendir. Lendir apa? Induknya dari badan Oh, induk. pantesan gue pernah lihat video ada Discuss gitu, terus ada anak-anak itu gitu-gitu. Dia Ya. makan lendir-lendir dari Iya. induknya. Itu makanannya. Itu makanannya. Jadi Sebentar. kayak ASI. Jadi ini tadi katanya induknya itu jadi gelap supaya dia nyamperin. Ya. Setelah agak besar, warnanya biasa lagi dan digendong. Digendong. Ha-ha. Ada nggak yang lagi gendong? Ada di situ yang udah agak besar. Itu mungkin ukuran 7 harian. Guys, ini nih Discuss yang lagi gendong anak. Ya, asal makasih yang bawa gue kesini ya. Iya sama-sama. Ini pertama kali juga gue lihat nih Iya, biasanya kan kita di video doang, di foto-foto. Ini nyata. langsung. Berapa ekor? Biasanya kalau bertelur, telurnya berapa butir? Average rata-rata sekitar 100 an. Wow! Banyak sebenarnya. Ada yang kalau misalnya subur, betina subur, jantan subur bisa 300. Wow! Banyak banget. Cuma memang itu extraordinary ya. Di luar kebiasaan rata-rata 100 150 tuh udah top. Tapi biasa nanti yang bagusnya paling 100 gitu. Ini segini dikit ya? Segini dikit ah. Ini umurnya berapa dari menetas? Ini kurang lebih mungkin 10 harian lah. Udah seperti ini? Iya. Beruntung banget nih Irfan diajak Alsyad ke sini karena bisa melihat langsung seperti apa sih telur ikan Discuss yang baru menetas hingga melihat ikan Discuss saat menggendong anak-anaknya. Oke, nah ini suaminya tuh yang merah, Suaminya yang merah, istrinya yang kuning. yang kuning. Dari dia bertelur aja kan sudah agresif sekali ya, suami itu menjaga istrinya ya. Dua-duanya sama-sama galak. Nah, ini tuh ada pindah gendongan ke suaminya, bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya ini banyak bang, ini kan kebetulan sedikit jadi mereka nggak terlalu istilahnya kalau kita bilang risih. Kalau lendir habis kan mereka juga terancam gitu. Nanti akan gantian gendong. Jadi misalnya ini betina lagi gendong, begitu dia udah nggak tahan, jantannya gantian. Gendong itu tujuannya untuk makan makan Iya. doang. Sampai umur? Nah kalau umur segini udah pasti bisa makan artemia. Jadi kita akan bantu dengan artemia. Apa itu? Artemia tuh udang kecil sebenarnya, yang kita tetasin. Aduh repot ya. Oh, mana? Ini mulai masa-masa repot nih. Iya, Udah gitu betul. masa-masa repot, benar. Dan itu harus sering ngasihnya. Minimal 4 kali sehari, minimal. Kalau mau bagus banget 8 kali sehari. Terus akhirnya membesar dari sini lebih besar lagi yang mana? Ini? Ya ini udah ukuran-ukuran segini. Yang ini deh, yang ini. Tuh. Wow, akhirnya mereka pun besar. Nah, mereka dipisah dari induknya umur berapa? Nah beberapa orang memisahkan bisa dari 14 hari ya. 14 hari. Jadi 2 minggu sudah bisa pisah. Ya, kalau yang udah expert bisa dituju 10 hari. Ternyata dalam mengurus bayi-bayi ikan itu antara jantan dan betina saling bekerja sama loh sobat. Selain itu, bayi ikan Discuss akan pisah dengan induknya saat usia 14 hari. Savana masih akan kembali lagi ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Savana. Savana!